Kenapa kita sering merasa hampa, gelisah, dan selalu merasa kurang meskipun sudah memiliki segalanya? Itu karena penyakit iblis sedang menjangkiti kolbu Anda. Inilah cara rahasia para mursyid menyembuhkan jiwa yang sedang tersesat. Hakikat kolbu, ruh, dan cahaya Ahmad. 1. Penyakit kolbu dan asal-usul hijab. Wahai kolbu yang berpenyakit, tahukah engkau apa itu penyakit kolbu? Penyakit ini berbeda dengan penyakit badan. Penyakit kolbu bermula dari penyakit iblis, makhluk pertama yang memilikinya. Mungkin kita bertanya, kita bukan iblis, mengapa disamakan? Disinilah rahasianya. Ruh manusia itu suci karena Allah sendiri yang meniupkannya melalui malaikat ke dalam jasad. Namun, sebelum masuk ke badan, ada jarak atau ruang di mana ruh diuji. Di sanalah terdapat hijab atau penghalang yang sangat tebal. Ruh dicelupkan ke dalam syahwat atau keinginan rendah. Saat ruh menyatu dengan badan, ia disebut sebagai jiwa atau nafsu yang memiliki pusat kontrol bernama kolbu. Syahwat dan ujian sang mursyid. Syahwat itu berkaitan erat dengan badan. Saat ruh ditiupkan ke otak, muncullah keinginan rendah. Saat menyatu dengan mata, manusia cenderung menyenangi keindahan fisik belaka, selalu merasa kurang meski sudah memiliki yang cantik atau tampan di rumah. Syahwat merambat ke tangan, perut, hingga kemaluan. Tidak ada yang selamat dari ujian syahwat ini, bahkan seorang mursyid sekalipun. Ujian mursyid justru lebih berat karena ia sering difasilitasi dengan hal-hal terbaik. Namun, bedanya mursyid yang ahli ma'rifat dengan mursyid palsu atau bullshit adalah ia tahu cara pulang dan cara mensucikan diri di hadapan Allah. Menjadi mursyid bukan berarti menjadi orang suci, melainkan orang yang tahu cara berproses menuju kesucian. Ilmu laduni versus ilmu futuh. Allah memandang hambanya melalui ruh yang memancar ke kolbu. Jika Allah menurunkan ilmu langsung melalui jalur ruh, itulah yang disebut ilmu laduni. Namun, jika manusia belajar melalui badan atau panca indera dan bimbingan guru lahiriah, ilmu yang didapat disebut futuh atau terbukanya pemahaman. Banyak yang keliru menganggap malaikat Jibril adalah guru Nabi Muhammad SAW. Padahal, Jibril mendapatkan energi setelah ia bersalawat kepada hakikat Muhammad sebelum Nabi dilahirkan ke dunia. Rahasia Ahmad dan Ahad. Perhatikan perbedaan antara Ahad atau zat Allah dan Ahmad atau ruh pertama. Allah meniupkan ruhnya, dan hembusan pertama itu bernama Ahmad. Ahmad memiliki pangkat Ruhullah atau hembusan Allah. Disinilah banyak kelompok kebatinan keliru hingga merasa dirinya adalah Tuhan. Memang benar, ada tiupan Allah dalam diri kita, tetapi kita bukanlah zat Allah. Kita hanyalah percikan atau pantulan. Dari Ahmad, memancarlah cahaya yang disebut Nur Muhammad. Ahmad adalah ibu dari segala ruh atau Ummul Arwah. Jadi, jangan terlalu cepat merasa fana atau menyatu dengan zat Tuhan. Perjalanan itu masih sangat jauh. Metodologi ruh dalam penciptaan. Paham ini menjelaskan mengapa Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa ayah, atau Nabi Adam alaihissalam lahir tanpa ayah dan ibu. Secara metodologi hakikat, jika percikan ruh Ahmad atau Nur Muhammad diletakkan pada rahim atau tanah, maka dengan kalimat kun, jadilah ia manusia. Ruh inilah yang membuat kita bisa melihat, mendengar, dan menggerakkan Anda hadir di sini meski jaraknya jauh dan waktu sudah larut. Bagi ruh, malam adalah saat kita tidak mengenal Allah, dan siang adalah saat kita mengenalnya. Tawaf ruhani dan takdir ma'rifat. Sebelum turun ke dunia, 124.000 cahaya atau nur ini bertawaf di alam ruh. Mereka berputar mengelilingi Ka'bah ruhani, yaitu Ahmad. Mereka yang saat bertawaf dulu sempat memeluk atau sangat dekat dengan sumber atau Ahmad,
maka di dunia ia ditakdirkan menjadi wali, habaib, atau ulama yang faqih. Mereka yang jaraknya jauh mungkin lahir sebagai orang kafir lalu mualaf, atau sebaliknya. Semua yang terjadi di dunia hanyalah pengulangan dari apa yang sudah terjadi di alam ruh. Jika malam ini Anda paham dengan ilmu ini, itu tandanya ruh Anda sudah dewasa sejak di alam sana. Namun jika belum, mungkin ruh Anda belum cukup umur dan masih perlu banyak belajar. Penutup, hidup di dunia ini adalah anugerah besar. Jangan pernah menyia-nyiakannya, apalagi sampai berputus asa. Pahami hakikat kepulangan kita. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita berasal darinya melalui wasilah Nur Muhammad, dan kepadanya pula lah kita akan kembali.